Baru kali ini loh, ada menteri yang tugasnya belani atau ikut komentar tentang sesuatu di luar tupoksinya sebagai menteri. Siapa yang nyuruh bersikap begitu? Kan menteri lainnya nggak komentar begituan kok, jenengan rujul-rujul takut masalah fufu fafa ini. Halo Ngompolers, ketemu lagi dengan Om Begawan di Ngompol. Pada merhatiin nggak bila situasi politik nasional ini secara perlahan mulai bergeser loh. Geser-geser kayak air banjir itu. Kekuatan politik yang semula 90% di Pak Mulyono kini mulai beralih. Nah, salah satu tandanya adalah pas tanggal 1 kemarin itu. 1 Oktober maksudnya. Wartawan ki yo jian usil marai gembreget itu. Lah ketemu Budiari. Si Menkominfo itu yo tegel-tegele isih takon babakan fufu fafa. Oh, ora edian iku jenenge kok. Genane fufu fafa iki gilane. Tidak punya etika yo tegel-tegele nanya itu loh. Lah mbok wis lah, sudah lah. Dulu kan dia sudah bilang urusannya banyak. Nggak mau urusan fufu fafa katanya. Lah secara pribadi sebagai host ini, Om Begawan ini berita gurih ini. Iya, no iso dadi kontennya nih. Yang iya nggak? Lah ini Ngompolers, ayo kita bedah kupas. Dibuka lah ini. Lah Pak Budiari ini nurut Om Begawan. Kuwi menteri kok ya jan lucune ora karo-karone. Ora kalah karo tukul itu loh. Kayak ngono piye. Cara berpikirnya itu sundul langit itu. Mentok pol itu loh. Sampai ya wis enggak punya malu lah, kemaluannya hilang. Kok kemaluannya hilang. Ya pokoknya enggak punya malu lah kalau dengan tanya seperti itu. Maksudnya ya malunya habis loh. Nah, maaf loh Pak Menteri ini saya mengkritik Anda karena ya kok yo kebangetan masa fufu fafa ditanyakan. Beneran ini keterucutan bicara atau bukan unsur kesengajaan? Lahnya jenengan gitu marahin guyu Begawan. Baru kali ini loh ada menteri yang tugasnya belani atau ikut komentar tentang sesuatu di luar tupoksinya sebagai menteri. Siapa yang nyuruh bersikap begitu? Kan menteri lainnya nggak komentar begituan kok, jenengan rujul-rujul takut masalah fufu fafa ini. Nah, jadi tanggal 1 kemarin itu lagi-lagi wartawan nanya itu soal kepastian akun fufu fafa itu punya siapa. Tegas itu pertanyaannya. Nah, dia ngejawab singkat kok. Itu gini katanya itu. Saya tuh ngurusin jutaan akun, bukan satu akun. Sudah ya. Sorotan ke Mas Kaisang, sorotan ke Udah lah. Tapi udah didalamin sama Mas Udah. Oh, udah didalamin. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Tapi Ya. itu memang bukan Mas Cawapres. Apa? Bukan Cawapres, Hasil Mas pendalamannya Wapres. apa itu? Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Bukan Terpilih. lah, bukan. Tapi Bukan Mas itu, Pak. Gibran. Bukan. berarti akun siapa Pak? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktunya untuk kita. Sejak kapan Ya. pendalamannya Pak? Ya sejak kemarin. Sejak viral itu. Iya. Lah ngurusin jutaan akun, satu akun ditanya aja nggak bisa jawab. Jutaan malah nih lah kok kayak ngono loh Pak saiki kok berubah gitu loh, maksudnya ngurusin tuh sing piye itu loh. Memang ada gitu akun yang obesitas itu loh, bobotnya melebihi batas lalu dikurusin sama Pak Budiari ngono itu, atau si akun-akun itu disarankan banyak olahraga ben kurus gitu loh, diet itu loh, ngurangi konsumsi karbohidrat atau apa. Lah bilangnya ngurusin bukan mengurus. Tapi tenang Pak Budi, nggak apa-apa, tenang aja. Ada Mas Gibran di situ, jangan panik, nggak apa-apa. Bapak mestinya lebih tenang. Nek gak tenang ya, aku tadi curiga ini ada apa ini kemerungsung. Hanya ditanya satu akun wis kemeringet loh. Malah efektif buat ngurusin badan tuh Pak. Oh, malah efektif itu nggak usah ngurusin yang lain. Lah kok sekarang berubah panjenengan? Gak berani gagah-gagahan menjawab soal anak-anak Mulyono. Kok menghindar ngeles itu? Ya, dicolek dari kantor Menhan loh Pak nanti. Apa ada perintah dari 08 buat nyingkir?
Lingkaran-lingkaran yang ngebentengin Pak Mulyono wis mulai pada sumingkir loh sekarang, udah ngalih loh. Ya karena semakin risih, semakin orang penak itu loh dengan kejadian-kejadian yang akhirnya martabat Pak Mulyono sekarang mulai tergerus ya. Pergi satu-satu. Lalu Pak Budi merasa nih, lah kok koncoku do reneng do neng ndi. Mungkin gitu ya. Terus Pak Budiari wedi. Nah, iya no. Ketika ditanya Fufu Fafa langsung ngeles. Katanya ngurusi jutaan akun. Bicara jujur aja lah. Biar kami ini dengarkan. Sak janjane itu kepiye toh? Sebenarnya siapa pemilik akun? Panjenengan kan katanya ngurusin berjuta-juta akun. Maksud jawab pemilik akun Fufu Fafa ya bulet bundat ruwet. Alasan aja itu. Nah gini loh Pak Menteri. Bapak itu kan Menkominfo, ya urusannya dengan akun-akun tadi termasuk ini bagian kecil itu sebenarnya. Dan memperjelas pemilik akun Fufu Fafa itu kan penting karena masalah negara. Meskipun akun masalah sepele tapi itu menyangkut kepala negara yang akan dilantik. Yang isinya itu meremehkan, melecehkan Pak Prabowo termasuknya dan keluarganya. Ini penting untuk diungkap. Oh, jadi ditutup-tutupin. Agar presiden mendatang tidak terganggu atau gak terkena kotoran akibat dari ulah si Fufu Fafa tadi. Lo anggap saja lah, bukan milik sulungnya Pak Mulyono, bukan miliknya Gibran. Lah nak dilacak pi. Siapa pemiliknya supaya Pak Prabowo tidak dikait-kaitkan lagi? Akun judi online, jualan senjata ilegal, pinjol tak terdaftar di OJK, akun penipuan misalnya, silahkan tetap diselidiki. Itu memang juga tupoksinya Menkominfo. Tapi akun hate speech, ujaran kebencian, ya telusuri juga. Iya, pelecehan dan sebagainya, mesum dan sebagainya, bongkar tuh siapa pemiliknya. Bukan hanya ojol, bukannya judi online aja. Biar nggak beranak pinak nanti yang berbuat seperti akun Fufu Fafa. Ini virus loh Pak. Virus ini bisa berbahaya bagi negara. Kalau presiden aja berani dilecehkan, apalagi yang kayak rakyat biasa, ini bisa nular. Iya toh? Nah, makanya harus dilacak, dibongkar, dihentikan. Biar gak makin banyak, biar gak ditiru oleh anak-anak yang lain. Ini tugas Menkominfo. Nah, di sekolah saja loh, bulian wis dilarang loh. Lah kok iki akun Fufu Fafa berani bully presiden terpilih. Ya meskipun itu beberapa tahun yang lalu. Lah malah itu Ade Armando mengatakan kalau itu milik Gibran emangnya kenapa loh, ini berarti kan benar. Ya meski itu dilakukan zaman dulu loh itu. Akun Fufu Fafa. Lagian bulinya itu parah banget. Kotor, tidak pantas, mesum, pelecehan dan sebagainya. Menghina itu. Wah aku sing moco ya muntah-muntah. Apalagi yang dilecehkan seperti Pak Prabowo. Wow, nesu. Lah kan Bapak sendiri yang menjanjikan akan membuka, ya toh Pak Budiari itu. Katanya mau beberapa hari mau dibuka pemiliknya akun Fufu Fafa itu siapa. Atau mencari tahu siapa pemiliknya. Loh caranya piye coba? Bagaimana caranya? Bapak mesti lebih tahu dibandingkan saya. Yang apa yo tentang keilmuan itu surah mudeng jadul itu. Apalagi tentang ilmu digital forensik surah mudeng saya. Panjenengan tuh yang lebih tahu dan pasti punya anak buah yang ahli dalam digital forensik atau ahli-ahli IT. Gampang mencari akun Fufu Fafa itu. Atau simak ngompol-ngompol sebelumnya Pak. Ada opsi-opsi yang sudah tak kasih. Meskipun saya nggak tahu caranya, tak kan bisa memberikan informasi. Dan itu bisa dijalani panjenengan supaya pemilik akun Fufu Fafa itu terbongkar. Pak Prabowo mulai marah loh, ini jangan salah. Sopo wonge kalau dilecehkan seperti itu nggak marah. Wah, nek ora marah ya kebangetan ini. Nah makanya bekerjalah sesuai dengan mandat yang diberikan oleh kepala negara saja. Gak usahlah gaya-gayaan pasang badan membela kepentingan keluarga, membela tentang kesalahan. Woi itu keliru. Pasang badan itu jika pasukanmu banyak itu boleh. Ya, buktinya yundi.
Anak buahmu yang di Projo ya pada kemana? Nggak ada suaranya sekarang. Wes bubar kabeh itu. Ingat loh, semua itu masih ada kekuasaan ilahi. Yang itu benar-benar tidak bisa kita jangkau. Kita ini manusia yang hanya sebutir pasir di pantai lah. Menungso itu ya, menus-menus isinya dosa, ora ndek kekuatan apa-apa. Yang itu benar-benar tidak bisa kita jangkau. Nek mau lagi punya kuasa di dunia, aja dumeh. Itu nggak ada apa-apanya, apalagi hanya ketua Projo. Oh, aja sok-sokan. Malah peret itu. Nah, bukan Begawan meremehkan Projo loh, tidak. Tetapi di politik segala sesuatu itu bisa berubah sewaktu-waktu. Projo itu ya bisa ke sana kemari. Bisa. Loh, saya juga relawan loh. Iya. Lah pertanyaannya ini nih. Kenapa sekarang wis nggak berani lagi pasang badan membela tentang Fufufafa? Kenapa? Kenapa, Pak? Nah, gini loh Pak Menteri, sebelum diganti. Bila akun Fufafa itu gak sejahat itu, tidak sehina itu, nah, tidak menghina-hina isinya, atau body shaming, ya it's okay lah, nggak apa, nggak bakal diucek-ucek, nggak bakal dibongkar-bongkar. Lihat dan cek saja lah. Bahkan sekarang ini bila ada elit politik yang menghina Pak Mulyono dan anak-anaknya, ya bakal tak kupas. Bakal kita cari informasi. Lah monggo lihat sebuah program ngompol ini. Meski gak setuju dengan Pak Mulyono saya ini, gak cocok sama kubu sebelah tuh. Gak ada tuh saya nyaci maki, apalagi ngomong tentang hal-hal yang berbau mesum, menghina, melecehkan, renek. Hujatan apalagi fitnah. Lah ini akun Fufufafa kan bawa-bawa dugaan orientasi seks. Seks menyimpang anaknya Pak Prabowo. Aduh. Oh ini kebangetan ini Fufufafa. Itu jahat banget itu. Ingat loh, Begawan menolak LGBT, anti komunis juga. Siap perang lawan radikalisme dan intoleransi. Nah, bila mereka muncul meneh mak bedengus ya tak lawan dengan pemikiran ora gelut. Oh cah cilik gelut. Nah, kami tidak ada urusan dengan pribadinya, nggak ada. Kami tidak akan colek-colek keluarganya. Bila ada yang bilang, kok Begawan ikutan kritikan anak Mulyono toh? Lah iya no, mau ora bener kok. Tugas saya kan membenarkan, kritik yang membenarkan, meluruskan. Yang bengkok-bengkok kita luruskan. Ya piye carane meluruskan? Iso diobong, ditutuki ya isa. Ditekuk, dipaksa, perkosa ya bisa supaya lurus lah. Lah soalnya mereka memanfaatkan jabatan Mulyono kok bapaknya, ya enggak. Faktanya begitu. Meskipun anaknya bungsu mengatakan desa, kalau masih minta fasilitas bapaknya zaman sekarang desa lah, ini kan nggak bisa seperti itu. Kenyataannya semuanya disiapkan oleh bapaknya. Nah ditambah nih 2 anak laki-laki dan 1 menantunya juga nyemplung di sandi politik kan, itu kan berkat karena privilege sebagai anak presiden. Yang tak sorot itu perilakunya loh, jangan salah loh. Omongannya, belagunya, bukan pribadinya, bukan. Ya misalnya hingga sekarang mereka tetap di bisnis misalnya, nggak masuk ke politik atau bisnisnya tidak memanfaatkan jabatan bapaknya. Ya aku kurang ngerti, tak diemin aja, bukan urusan saya itu. Rugi badhe urusannya mereka. Bahkan bila perlu dibela kayak Mas Didit, belas aku ora tahu bahas siapa dia kok. Enggak. Yang saya tahu dia anak Pak Prabowo dengan Mbak Titi itu aja. Ngapain? Atau memanfaatkan jabatan bapaknya Mas Didit kan enggak gitu. Ya enggak tak apa-apain, saya enggak akan membahas. Nah, Sita Anjani, AHY, Ibas, ya pernah tak bahas itu, sebab mereka nimbrung di politik juga. Tapi ingat loh, nanti bila ada yang coba-coba mendapat keuntungan dari situ, ya tak sikat, ya tak kritik. Apapun yang melakukan jabatan-jabatan politik karena privilege bapaknya, karena memanfaatkan kekuasaan, ya tunggu saja. Begawan bakal ngomong, bengok-bengok, mengkritik. Lalu kenapa aku boleh menyoroti anak-anak Pak Mulyono, sementara menteri gak boleh ngebela anak Mulyono? Ya karena dia menteri, ada tupoksinya, dia mendapat amanah-amanat.
Kalau dia relawan seperti Noel, Marwarar, Bang Fahri, ya silahkan, tidak apa-apa. Mau bilani pasang badan itu sah-sah saja. Pak Budiari kan bukan relawan sekarang, dia kan statusnya menteri. Bukan dengan pasang badang membela keluarga. Dia harusnya membela kepentingan masyarakat. Sesuai dengan tupoksinya sebagai menteri. Nah kalau mereka seperti yang saya sebut tadi, Noel Maurar, Bang Fahri, ya ngajak debat itu urusannya dia. Nah, memang kerjaannya debat aja. Nah, pernah nyimak konten Ngompol bahas mau adu jotos itu, untuk Bang Rocky Gerung dengan Sylvester Matutina itu. Ya apa yang tak sampaikan itu, kata-kata Bung Rocky itu ya memang nggak pantas sebenarnya, nggak pantas itu. Masa nyebut bodoh, tolol, dungu. Nah, si host acara TV ya juga salah kaprah, ya, salah tingkah juga. Masa kata-kata kasar begitu kok nggak ditegur gitu loh, ya bu, jangan gitu loh. Nah makanya, bila pasang badan itu ngeliat-ngeliat lah Pak, jangan asal ngebela, tidak sadar diri akhirnya. Mau bila mati-matian nggak apa-apalah. Apa gabung sekalian sama pasukan Berani Mati Pak Mulyono itu, atau pasukan di bawah tanah itu, ya, atau kesaktian lain lah, pasukan bawah tanah yang kemarin ngelaporin siapa yang kemarin itu malah lebih tak kasih respect itu, jempol dan wajar tuh, ngelaporin Roy Suryo kalau nggak salah itu. Ya mereka soalnya nggak nerima duit atau fasilitas sebagai pejabat negara. Lah wong Pak Budiari itu kan makan hasil pajak kita. Sebagai menteri kan digaji dari pajak-pajak kita. Gak rela dong ngebilang-bela orang yang salah. Orang salah kok dibela. Wes gendang lah. Sebut aja gimana hasil penelusuran Kominfo. Seperti yang Anda janjikan. Tak anteni ning prapatan lho Pak Budiari. Oh rasa suwe-suwe. Siapa pemilik akun Fufufafa? Agar Pak Prabowo rangsul. Tunggu aja nanti. Salam kawan, salam Ngompol. Dadah.